Tekanannya lebih besar dari ambience kita ini. Kenapa? Karena kalau dia lebih rendah, air akan masuk. Lihat bedanya. Ini klem, ini tanpa klem. Jangan kita putar. Misalnya ada cewek yang ngomong terus kita tutup ini. Halo, jumpa lagi dengan Mancil di Deep Blue Channel. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk membahas mengenai scuba regulator. Oke, saya akan bahas satu persatu perbagian dari regulator untuk menyelam. Oke. Di sini namanya bagian first stage ya. First stage ini yang akan mengatur aliran udara dan besarnya. Oke. Nah, seperti ini. Oke, namanya juga regulator, dia mengatur udara yang keluar. Dari first stage akan diatur ke kanan sini. Yang ini namanya main regulator yang buat napas kita yang utama ya. Atau disebut juga second stage. Ini second stage yang buat napas kita. Oke. Yang ini alternate air source atau cadangan ya. Yang ini namanya LPI, low pressure inflator. Ini yang akan terkoneksi dengan BCD. Nah, yang ini namanya SPG. Ya. Submersible pressure gauge. Di sini selang ini di mana kita dapat mengetahui sisa udara yang ada di tank ya. Di sini kita pakai yang 3-in-1, jadi di sini ada pengukur tekanan udara, di sini ada kedalaman, pengukur kedalaman kita, yang sini ada kompas. Nah, yang kita bicarakan tapi ke sini ke pressure gauge ini ya. Nah, bagaimana pembagian udaranya? Oke, untuk yang ke selang ini, yang selang buat bernapas itu besarnya antara 7 sampai 9 bar. Tekanannya lebih besar dari ambience kita ini. Kenapa? Karena kalau dia lebih rendah, air akan masuk. Makanya ketika kita tekan perutnya, dia akan flush seperti itu. Oke. Berikutnya juga yang alternate air source ini sama 7 sampai 9 bar. Ini tekanannya sama. Lalu, yang ini saya pasang transmitter. Transmitter ini saya pasang di HP, high pressure. Karena dia yang akan, ada sensor ini akan mengukur jumlah sisa udara yang ada di dalam tangki. Oke. Yang sini, sini LPI sama juga 7 sampai 9 bar. Ya, yang buat connect ke BCD. Nah, berikutnya yang ini high pressure, karena fungsinya untuk mengetahui jumlah sisa udara yang ada di tank. Ini bentuknya. Nah, regulator ini modelnya adalah model sistem yoke. Dia menggunakan klem di sini. Ini namanya klemnya. Ada dua macam. Ada bentuk yoke dan ada bentuk din. Bagaimana yang bentuk din? Nah, yang bentuk din seperti ini. Dia tidak ada klemnya. Ya. Lihat bedanya. Ini klem, ini tanpa klem. Lalu bagaimana nyangkutnya di tank?
Nah, nyangkutnya di tank, dia tinggal buka ini aja, dust cap-nya. Lalu kita masukkan. Nah, ingat kalau model untuk DIN, ya tank valve-nya juga harus DIN. Kalau modelnya yoke, tank valve-nya juga mesti yoke. Jadi nggak semua cocok. Nah, banyak beberapa dive center akan menanyakan ketika kita akan menyelam, Pak, pakai regulatornya yoke apa DIN? Kalau yang model begini artinya model DIN. Ya, kalau yang ini artinya model yoke. Di Indonesia paling banyak digunakan adalah yoke. Nah, tapi untuk rekreasional ya, untuk teknikal kebanyakan model DIN. Seperti ini. Oke, dua-duanya kuat, sama-sama kuat. Cuman untuk teknikal memang ini lebih recommended. Tidak ada banyak tonjolan-tonjolan, dia cukup simpel. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita memasang untuk regulator yang yoke dan regulator yang DIN. Oke. Ini untuk yang yoke. Kebetulan di sini tanknya adalah tank yang yoke. Kalau DIN dia akan bolong. Di sini. Ini mesti kita buka. Oke, ini karena modelnya yoke. Kita tinggal pasang. Seperti ini. Nah, mudah ya, yoke, sangat mudah. Lalu bagaimana yang DIN? Nah, kebetulan juga tangki ini valve-nya combo. Jadi dia bisa yoke, bisa DIN. Tapi kita mesti buka bagian dalamnya. Oke, kita coba. Kita buka dulu. Bagaimana ya dengan yang DIN? Ya, ini mesti kita buka dalamnya. Oke, cari kunci yang pas supaya tidak selek. Ini kita lepas. Kita pasang regulatornya ini. Ini tadinya ketutup ini. Kita buka. Ya. Kita pasang aja. Kita lepas, oke. Lalu derata kita putar. Kalau pas dia akan lancar, tapi kalau nggak pas dia akan macet. Nah ini pas. Pakai jari saja. Nah ini sudah terpasang. Mudah juga kan? Oke. Jadi apapun regulatornya, semua tetap bisa untuk dipakai. Yang penting, teman-teman ketika mau diving, konfirmasi ke dive centernya apabila menggunakan DIN. Karena kalau menggunakan yoke, pasti hampir seluruh di Indonesia menggunakan yoke. Tapi spesial buat yang DIN, tolong teman-teman konfirmasi ke dive center bahwa teman-teman punya adalah DIN. Jadi mereka bisa mempersiapkan tank valve yang valve-nya adalah DIN. Jangan kaget juga nih kalau tiba-tiba regulator tuh suka free flow. Nah, kalau tiba-tiba dia free flow, tip dari saya jangan diketok-ketok ya. Tidak diketok-ketok, tidak akan memberhentikan free flow ini. Cukup teman-teman tutup ini aja. Tutup di mode case-nya aja.
Kalau di air kita ngadepkan balik gini. Oke. Jangan biarkan dia begini. Atau kita tutup mode visa ini aja. Gitu. Kayak di sinetron-sinetron aja. Misalnya ada cewek yang ngomong-ngomong terus kita tutup bibirnya begitu. Gitu ya. Jadi jangan panik diketok-ketok. Itu tidak menyelesaikan masalah. Yang ada regulator teman-teman akan rusak. Oke. Ya. Nah, ada beberapa tipe regulator yang di second stage, mungkin yang levelnya sudah lebih advance ya, yang tidak standar. Ya di sini ada menyatakan dive dan pre-dive ya. Di sini ada dive dan pre-dive. Nah, kalau teman-teman belum nyelam, ini tinggal diputar di pre-dive, belum dive. Tapi nanti ketika sudah nyelam bisa diputar ke dive. Kenapa? Karena bisa menjadikan free flow ketika kita set ini di dive tapi masih di permukaan. Oke. Lalu ini ada tombol yang kita bisa atur untuk mempermudah atau membuat lebih enteng, lebih ringan pada saat di kedalaman untuk dihisapnya. Ya, kita buka ke kiri, dia akan ketika kita hisap akan lebih enteng. Nah, ini ada tombol ininya. Ada feature ini. Nah, ini ada di seri Scuba Pro S600 atau seri Scuba Pro beberapa seri. Ada di seri Aqualang, ada di bermacam-macam merek ya. Jadi nggak semua Scuba Pro juga. Tadi kita udah membahas mengenai regulator bagian-bagiannya, part-partnya. Oke, sekarang bagaimana merawatnya? Oke, setelah kita menyelam di air tawar atau di kolam atau di laut, ya, tetap harus kita rendam. Ya, yang paling utama ini mesti kita tutup, jangan sampai dia bocor. Karena mau kita rendam kan. Kita bilas. Kalau bocor dia akan masuk ke sini dan akibatnya korosi. Oke. Yang berikutnya ketika membilas biarkan saja. Kita gini-ginikan saja atau kita seperti ini saat direndam. Setelah direndam 5 sampai 15 menit. Ini kita garam-garam kaporit kita usap-usap, kita bilas ya. Jangan pernah menekan ini. Perutnya jangan pernah ditekan, ya biarkan saja, karena akan masuk air kalau ditekan. Oke, yang penting kita bilas-bilas, seperti itu. Baik din maupun yok semua harus ditutup ketika ingin membilas. Setelah dibilas, kaca-kaca ini dilap, ya kaca-kaca ininya dilap biar kering tidak jamur, lalu digantung di tempat yang tidak langsung kena sinar matahari. Nah, sekian kali ini dari saya. Tetap subscribe, tekan belnya, nantikan update-nya dari saya, dan stay tune. Yuk kita diving lagi.